Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Terlebih saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Selamat kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah di hari Natal ini kita semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Natal adalah tentang anugerah terbesar yang Allah berikan buat umat manusia. Dan hal ini dengan jelas dinyatakan dalam ayat pembacaan kita pada malam hari ini. Mari kita melihat makna dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 ini. Yang pertama, karena begitu besar kasih Allah, Yesus adalah anugerah terbesar. Adakah kita menyadarinya bahwa Yesus adalah anugerah terbesar? Mengapa? Karena masalah terbesar manusia adalah dosa. Kenapa masalah terbesar? Karena dosa. Karena tidak ada solusi untuk mengatasinya. Karena dosa sama dengan murka Allah. Karena itu solusi yang ada juga harus dari Allah sendiri, sebab Dia yang akan menyelesaikannya. Kasih Allah yang besar, kualitas agape yang tidak bergantung dengan objek yang diberikan. Yang kedua, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus datang ke dunia dengan satu tujuan, yaitu mengerjakan karya penebusan manusia dengan kematian di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hadiah terbesar adalah tidak binasa dan menerima hidup yang kekal. Kuncinya adalah percaya. Makna dari kata percaya adalah sebuah pertukaran, menukarkan pola pikir yang lama dengan hal yang baru, menukarkan setiap ketakutan, ketidakmampuan, kegagalan dengan mengarahkan hidup kita kepada Allah. Kata percaya memiliki makna yang mendalam. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi percaya itu memiliki sebuah implikasi keluar dengan sebuah respon kehidupan. Orang yang percaya memiliki makna yang sungguh-sungguh untuk mengikatkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Percaya adalah pertukaran kehendak kita kepada kehendak Allah. Adakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Tetapi pada faktanya dalam kehidupan kita, yang kita kerjakan bukanlah kehendak Allah, namun kehendak diri kita sendiri.
Tuhan Yesus mengajarkan hal kerajaan surga. Dalam Injil Matius pasal 13 ayat 44-46, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Dari perumpamaan ini kita akan belajar dua nilai kerajaan Allah. Kita semua tentunya setuju dan percaya bahwa harta karun dan mutiara yang mulia itu adalah pribadi Kristus sendiri. Yang pertama, kedua perumpamaan ini memiliki sebuah kesamaan. Harga untuk mendapatkannya adalah semuanya dan seluruhnya. Dalam tanda kutip, ini adalah nilai kerohanian yang penting dalam kekristenan. Harga untuk percaya adalah seluruh kehidupan kita. Inilah gambaran kekristenan. Pengiringan kepada Yesus adalah totalitas hidup kita, tidak setengah-setengah, memusatkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Kristus. Percaya adalah sebuah pertukaran. Kedua orang dalam perumpamaan ini tidak berspekulasi atau coba-coba karena dia tahu apa yang didapatkannya jauh lebih mulia dari apa yang dimilikinya. Kedua orang ini dalam perumpamaan ini juga tidak mengorbankan apa-apa dalam membeli ladang dan mutiara ini. Meskipun mereka harus mengorbankan semuanya, alasannya adalah mereka mendapatkan apa yang jauh lebih mulia. Seperti Rasul Paulus yang meninggalkan manusianya yang lama dan menjadikannya semuanya sia-sia karena pengenalan akan Kristus Yesus. Yang kedua, percaya itu bertumbuh. Percaya kepada Tuhan Yesus berkaitan erat dengan pertumbuhan rohani. Percaya itu bukan sebuah titik. Dulu aku percaya, namun percaya adalah sebuah perjalanan untuk kita berjumpa dengan Kristus. Kedua perumpamaan ini memiliki perbedaan. Perumpamaan kisah harta di ladang, dia menemukan. Namun, perumpamaan mutiara, pedagang ini yang mencari. Ini menggambarkan kehidupan iman kekristenan kita di dalam Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Kristus pertama kali dan kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, kita digambarkan seperti seorang yang menemukan harta yang sungguh luar biasa. Kita berani membayar apapun demi iman dan percaya kita kepada Kristus Yesus. Bahkan ada saudara-saudara seiman kita yang harus mempertaruhkan nyawa dengan iman dan kepercayaan mereka. Namun kekristenan kita tidak pernah berhenti dan harus terus mencari. Ada sebuah perjalanan pertumbuhan iman atau pengenalan pribadi Kristus dalam kehidupan kita. Kekristenan itu berbeda secara kualitas, bukan kuantitas. Bukan fakta mana yang kelihatan lebih baik atau lebih banyak. Semua sistem kepercayaan di luar Kristus berusaha dengan sungguh-sungguh membangun jasa mereka, supaya mereka dapat diterima oleh Allah mereka sebagai bentuk pahala. Namun dalam pribadi Kristus yang dituntut sebaliknya adalah peniadaan jasa, karena semuanya sudah dikerjakan oleh Kristus Yesus. Kekristenan adalah iman kepada kasih karunia dan anugerah, tetapi tidak murahan karena harganya adalah semuanya atau all in. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari seluruh kebenaran ini kita diingatkan kembali bahwa Natal bukan sekedar perayaan tahunan yang penuh dengan lampu, hadiah, dan sukacita lahiriah, melainkan sebuah panggilan hidup yang sangat dalam untuk merespon anugerah terbesar dengan iman yang total. Sebab Yesus tidak datang hanya untuk dikagumi, tetapi untuk ditaati. Tidak sekedar diagungkan, tetapi untuk diikuti. Tidak hanya untuk dirayakan, tetapi untuk dimiliki dan dihidupi setiap hari. Sebab jika kita sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus adalah anugerah terbesar, maka seharusnya tidak ada lagi bagian hidup kita yang disimpan untuk diri sendiri. Tidak ada lagi area yang kita pertahankan dari ketaatan. Tidak ada lagi kehendak pribadi yang lebih tinggi dari kehendak Tuhan. Karena percaya sejati selalu menuntut penyerahan yang sejati.
Dan iman yang hidup selalu melahirkan kehidupan yang diubahkan. Sebab Kristus yang kita terima di dalam Natal adalah Kristus yang mengubahkan arah hidup, cara berpikir, tujuan hidup, cara kita mengasihi, cara kita mengampuni, cara kita melayani, cara kita menghadapi penderitaan, bahkan cara kita memandang masa depan. Dan di tengah dunia yang semakin hari semakin merosot ini, semakin keras, semakin egois, semakin penuh luka dan kekecewaan, Natal kembali bersuara kepada kita bahwa terang itu masih ada, pengharapan itu masih hidup, kasih itu masih bekerja, dan anugerah itu masih cukup bagi setiap orang yang mau percaya. Sebab Kristus yang lahir di palungan adalah Kristus yang bangkit dalam kemuliaan, yang memerintah sampai selama-lamanya, dan yang hari ini masih memanggil setiap kita untuk hidup dalam kehendak-Nya, berjalan dalam kebenaran-Nya, bertumbuh dalam iman, dan setia sampai garis akhir. Karena pada akhirnya, bukan seberapa lama kita mengaku percaya, tetapi seberapa setia kita hidup di dalam Kristus. Dan Natal yang sejati adalah ketika Kristus sungguh-sungguh berdiam, memerintah, dan dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui momen Natal pada hari ini, marilah kita terus berharap kepada Tuhan, kita terus setia kepada Tuhan Yesus, karena hanya Yesuslah penyelamat kita. Dia telah menebus kehidupan kita dari dosa-dosa maut, dan melalui Yesus di dalam hidup kita, kita boleh diselamatkan dari kematian yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kita yang melebihi apapun juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus, Allah yang kekal, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur untuk anugerah terbesar yang Engkau nyatakan bagi dunia melalui kelahiran-Mu. Kami bersyukur bukan hanya karena kami mengenal kisah Natal, tetapi karena kami boleh mengalami kasih penebusan Tuhan secara pribadi. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak sekedar berkata percaya, tetapi sungguh-sungguh hidup di dalam iman yang sejati, iman yang menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya kepada kehendak-Mu, iman yang mau bertumbuh, iman yang mau dikoreksi, iman yang mau dibentuk, iman yang mau taat sampai akhir. Mampukan kami untuk meninggalkan manusia lama kami, menanggalkan segala dosa, ego, ketakutan, dan kehendak diri, lalu hidup sebagai ciptaan baru yang memuliakan nama Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah melalui hidup kami, kasih dan terang Kristus nyata bagi dunia ini, sehingga melalui kami banyak orang boleh melihat dan mengalami Yesus sebagai anugerah terbesar. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu yang begitu indah dan ajaib. Biarlah firman-Mu terus tertanam dalam kehidupan kami masing-masing dan berbuah-buah dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih.
Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu ya Bapa. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian mereka ya Tuhan. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.